Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Melalui video ini saya akan menjelaskan kapan jatuhnya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah. Karena sejak kemarin banyak orang yang bertanya, ada yang mengatakan bahwa Idul Fitri akan jatuh pada hari Sabtu besok, atau ada yang mengatakan akan jatuh pada hari Ahad besok. Walaupun ada sebagian organisasi masyarakat dan pondok pesantren tertentu sudah akan melaksanakan Idul Fitri besok. Bagaimana dengan yang lain, misalnya pemerintah, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah? Perlu kita ketahui bagaimana penetapan permulaan awal bulan Hijriah menurut pemerintah, kemudian ormas Islam lainnya seperti NU dan Muhammadiyah. Nah, pengalaman yang tahun yang lalu biasanya kita berpuasa sebanyak 29 hari. Nah, ini apakah tahun ini atau hari sekarang ini akan berpuasa 29 hari atau 30 hari? Mari kita ikuti penjelasan video berikut ini. Kita mulai dari penjelasan pertama adalah tentang penentuan awal bulan Hijriah. Perlu diketahui bahwa konsep penentuan awal bulan Hijriah menggunakan ijtima atau konjungsi. Ijtima atau konjungsi ini dalam arti lainnya adalah bulan mati. Maka peredaran bulan yang digunakan dalam penentuan bulan Hijriah ini adalah peredaran bulan sinodis atau sinodisme. Apa itu? Yaitu waktu yang ditempuh oleh bulan dari posisi sejajar atau iktiron dalam bahasa Arab antara matahari, bulan, dan bumi ke posisi sejajar berikutnya. Ini yang disebut dengan ijtima atau peredaran bulan sinodis. Nah, waktu ini, waktu sejajar satu dengan sejajar lainnya, itu ditempuh rata-rata 29 hari, 12 jam, 44 menit, 2,8 detik. Sama dengan 29,5305879 hari, atau jika dibulatkan menjadi 29,531 hari. Katakanlah secara kasar, iktiron satu dengan iktiron yang lain itu ditempuh dalam waktu 29,5 hari. Seperti apa gambarannya? Kita lihat simulasinya. Di sini ada periode bulan sideris dan sinodis. Nah, ini yang dimaksud dengan ijtima atau iktiron. Jadi di sini ada matahari, kemudian di sini ada bulan di tengah-tengah, lalu ada bumi. Iktiron sejajar. Namun sejajar tidak bisa diartikan harus lurus, tapi sejajar menurut garis astronomi karena lengkungan langit itu berbentuk lingkaran. Kemudian kita lihat simulasinya bahwa di sini ada periode bulan sideris dan sinodis. Nah, di sini ada matahari, kemudian ada bumi dan bulan di tengah-tengahnya. Nah, ini yang dimaksud dengan iktiron atau ijtima. Jadi sejajar antara matahari, bulan, dan bumi. Nah, sejajar ini tidak bisa diartikan harus lurus.
Jadi fleksibel, ada kalanya lurus, ada kalanya tidak lurus, tetapi masih dalam jalur satu garis astronomi. Nah, setelah iktiron pertama, kemudian dia akan menuju iktiron berikutnya. Jadi bumi berjalan mengelilingi matahari, kemudian bulan juga berjalan mengelilingi bumi, ikut mengelilingi matahari. Nah, sampai di sini ada bulan, ada bumi. Di sini juga ada bulan dan ada bumi. Nah, ini yang disebut dengan periode sideris. Yang sejajar hanya bulan bumi, di sini bulan bumi. Nah, waktu periode sideris ini ditempuh 27,3 hari. Kemudian, bagaimana yang iktiron berikutnya? Nah, iktiron berikutnya begini. Jadi bumi harus berjalan lagi, membutuhkan sekitar kurang lebih 2 hari untuk sejajar berikutnya. Nah, ini yang dimaksud dengan iktiron atau ijtima berikutnya. Jadi di sini ada bumi, bulan, dan matahari. Nah, sama dengan di sini ada bumi, bulan, dan matahari. Nah, inilah yang disebut dengan ijtima. Jadi ini ijtima pertama, ini ijtima kedua. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan dari ijtima 1 ke ijtima berikutnya adalah 29,531 hari. Nah, ini yang digunakan pemerintah dan ormas-ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, dan Persis, serta ormas-ormas lain. Nah, ini yang digunakan sebagai permulaan dan akhir dari bulan Hijriah. Sehingga bulan Hijriah itu umurnya bisa 29 dan bisa 30 hari. Jadi berdasarkan ijtima. Ini yang perlu dipahami oleh masyarakat, bahwa dalam menentukan awal bulan Hijriah termasuk puasa dan Idul Fitri itu berdasarkan periode bulan mengelilingi matahari dan bumi. Jadi berdasarkan ijtima atau sejajar, dari sejajar satu ke sejajar berikutnya. Lalu bagaimana kaitannya dengan posisi matahari dan bulan pada sore hari ini, hari Jumat tanggal 22 Mei 2020. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Stellarium. Jadi ini posisi matahari dan ini adalah bulan. Jadi ini bulan, ini matahari. Jadi bulan berada di bawahnya matahari. Artinya bahwa pada sore hari ini belum terjadi ijtima, belum terjadi iktiron. Karena menurut perhitungan ilmu hisab, ijtima atau iktiron itu akan terjadi masih nanti dini hari pada jam 00.41 menit WIB. Nah, dengan posisi begini, maka nanti bulan akan terbenam lebih dulu daripada matahari. Nah, kita lihat, kita turunkan. Nah, di sini ada ufuk barat. Jadi ada garis-garis. Ini adalah garis-garis 0 derajat, 10 derajat, 20 derajat di atas ufuk. Nah, ufuk ini adalah di 0 ini, di garis 0 ini adalah ufuk. Ufuk itu yang membedakan antara langit atas dan langit bawah. Ini yang menjadi batas waktu siang dan malam, batas terbenamnya matahari dan bulan. Kita lihat simulasinya, bahwa matahari akan berjalan sesuai dengan waktunya. Kita percepat. Nah, ini. Nah, kita lihat bahwa di sini ufuk 0 garis 0 derajat. Di sini ada bulan, kemudian matahari di sini. Nah, ini bulan akan terbenam lebih dulu
nanti pada jam berapa kita lihat. Nah, bulan ini di wilayah Pamekasan. Jadi di wilayah Pamekasan bulan akan terbenam pada jam 17-an. Jadi ini sudah terbenam, ini sudah di bawah ufuk. Jadi bulan sudah di bawah ufuk, sementara matahari masih ada di atas ufuk, masih bersinar terang. Ini menurut aplikasi Stellarium. Kemudian kira-kira matahari nanti akan terbenam jam berapa? Nah, ini matahari terbenam itu menjadi permulaan observasi, biasanya begitu. Kita percepat. Nah, ini belum terbenam sepenuhnya. Nah, ini matahari nanti akan di Pamekasan akan terbenam pada jam 17:15 atau 16. Ini di Pamekasan, menurut aplikasi. Kalau kita kaitkan dengan jadwal, maka maghrib di Pamekasan insya Allah jatuh pada jam 17:19 karena di situ ada ikhtiyat sebagai kehati-hatian bahwa matahari benar-benar terbenam. Nah, posisi bulan sudah jauh meninggalkan matahari. Nah, pada posisi ini, maka karena bulan masih ada di bawah matahari, otomatis hari ini, malam ini, masih mengikuti atau bagiannya bulan Ramadan tahun ini. Karena masih belum ada ijtima. Belum ada ijtima. Jadi masih masuk bulan yang sedang berjalan. Nah, otomatis dengan begini, maka bulan mustahil untuk diru'yat karena sudah terbenam lebih dulu. Kemudian akhirnya bulan Ramadan tahun ini akan diistiqmalkan menjadi 30 hari. Dengan demikian, Idul Fitri akan jatuh pada hari Ahad tanggal 24 Mei 2020. Nah, beginilah posisi bulan dan matahari ditinjau dari ilmu falak atau astronomi. Nah, ini yang perlu dipahami. Ya, karena ijtima atau iktiron masih akan terjadi nanti dini hari kurang lebih jam 00:40, ada yang 39, ada yang lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Sehingga besok masih belum memasuki bulan baru atau Idul Fitri. Jadi kita pada tahun ini berpuasa sebanyak 30 hari. Kita lihat posisi dan situasi matahari dan bulan untuk besok hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020. Nah, ini sudah berbeda. Jadi posisinya ini matahari, kemudian ini bulan. Jadi sudah berubah posisi. Bulan sudah berada di atasnya matahari. Nah, ini berarti sudah terjadi ijtima. Jadi posisi bulan sudah berada di atas matahari pada sore hari besok. Jadi otomatis bulan sudah bisa dilihat atau terlihat. Jadi yang perlu dilihat adalah piringan kecil yang terlihat ke bumi yang disebut dengan hilal. Jadi ini yang dijadikan dasar bahwa permulaan bulan itu berdasarkan hilal. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas. Jadi hilal, ahillah jamak dari hilal. Apa hilal itu? Hilal itu adalah cahaya pertama yang
terlihat dari bumi setelah bulan mengalami mati atau ijtima. Jadi untuk besok matahari akan terbenam, jadi di garis ufuk ini. Sama dengan yang kemarin insya Allah. Jadi berkisar pada jam 17.16. Nah ini, jadi sudah terbenam. Jadi ini matahari sudah melewati garis ufuk di 0 derajat. Nah, bulan masih berada di atasnya. Ini. Jadi nanti bulan akan menyusul meninggalkan batas ufuk. Ya. Nah, ini bulan. Jadi di sini sudah muncul seberkas cahaya, tapi sangat tipis sekali karena harus dilihat dari bumi. Nah, ini yang menjadi penanda dimulainya bulan baru dalam perhitungan kalender Hijriah. Demikian penjelasan tentang jatuhnya Idul Fitri pada tahun ini, tahun 1441 Hijriah, biar tidak menjadi polemik, sesuai dengan ilmu falak dan kriteria yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan ormas Islam seperti NU Muhammadiyah Persis dan lainnya. Insya Allah penganut kriteria peredaran bulan ini sepakat untuk di Indonesia ini hari Ahad. Saya ucapkan selamat Idul Fitri tahun 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir batin, sekalipun harus menjaga jarak karena masa COVID-19. Demikian penjelasan, semoga bermanfaat. Dari kami mohon maaf atas segala kekurangan. Demikianlah penjelasan singkat tentang permulaan awal bulan Hijriah dan penetapan Idul Fitri tahun 1441 Hijriah. Semoga bermanfaat dan memberi wawasan kepada masyarakat kita dalam mengenal atau mengetahui penetapan bulan-bulan Hijriah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.